Hari ini kita akan memecahkan satu teka-teki saja, tapi aku janji ini akan membuat otakmu bekerja seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yuk mulai! Jadi premisnya sederhana, ada sebuah pulau rahasia yang dimiliki oleh kru bajak laut sebagai markas mereka. Kru tersebut terdiri dari 5 bajak laut dan mereka baru saja kembali dengan peti penuh koin emas. Ketika mereka menghitung hasil jarahan mereka, ternyata jumlahnya tepat 100 koin, sekarang mereka akan membaginya. Menurutmu, 20 koin untuk setiap bajak laut adalah adil kan? Tapi jangan lupakan hierarki, beberapa bajak laut lebih kuat dari yang lain, dan mereka yang lebih lemah harus mematuhi bajak laut yang lebih kuat. Yuk kita beri nama mereka agar tidak bingung. Arnie adalah yang terkuat, yang kedua adalah Bernie, lalu Connie, yang keempat adalah Donnie, yang terlemah adalah Ernie. Kamu bisa menghafalkannya dengan huruf pertama dari nama mereka untuk mempermudah. Para bajak laut memiliki aturan yang ketat dan cukup adil dalam membagi harta karun. Bajak laut terkuat mengusulkan pembagian, dan sisanya harus memberikan suara mereka untuk setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut. Mayoritas yang menang, dan jika 3 atau lebih bajak laut memilih usulan tersebut, mereka akan membagi hasil tangkapan sesuai kesepakatan. Tapi jika lebih banyak bajak laut yang memilih menentang, maka bajak laut yang mengusulkan pembagian itu akan pergi, tidak akan pernah kembali. Kemudian bajak laut yang tersisa mengambil suara lagi menggunakan aturan yang sama. Jika terjadi seri, maka bajak laut yang mengusulkan pembagian memiliki suara tambahan untuk memecah seri. Semua kru kapal juga cukup serakah dan tidak ada yang akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan koin emas sebanyak-banyaknya. Aku harus menambahkan bahwa para bajak laut adalah orang-orang yang berakal sehat, tidak ada dari mereka yang ingin meninggalkan kru kapal selamanya, dan kehilangan potensi keuntungan dari petualangan selanjutnya. Jadi mereka lebih mementingkan kebersamaan dengan para kru dan emas sebagai yang terakhir. Selain itu, jika bajak laut tidak peduli dengan suaranya dalam hal uang, dia akan memilih untuk menentang pembagian. Itu karena dia ingin menyingkirkan lawan yang lebih kuat secara alami. Hal lain yang perlu diketahui tentang bajak laut adalah bahwa mereka semua senang melihat punggung teman mereka yang lebih kuat saat mereka pergi. Namun jika mereka diberi pilihan antara menyingkirkan saingannya atau mengambil 1 koin pun dari hasil jarahan, mereka akan memilih uang tunai kapan saja. Yang terakhir, koin tidak dapat dipotong-potong atau dibagi dengan cara lain. Para bajak laut tidak dapat mengatur untuk membagi koin atau membuat rencana licik terhadap rekan mereka yang lebih kuat untuk memastikan kemenangan. Itu bukan aturan sembarangan, mereka hanya tidak cukup saling percaya untuk mematuhi kesepakatan apapun. Setiap bajak laut hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, mereka semua rasional dan setiap bajak laut tahu bahwa para bajak laut lainnya juga rasional. Mereka akan menggunakan logika fisik dan kontraktual untuk memanfaatkan situasi mereka sebaik mungkin. Sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana mereka bisa membagi emas tersebut sehingga tidak ada bajak laut yang pergi? Aku akan memberimu petunjuk, tampaknya tidak ada kepercayaan di antara para kru kapal, itu mungkin merupakan kunci solusinya. Jeda video sekarang untuk memikirkannya ya, atau tonton lebih lanjut jika kamu ingin melihat jawabannya segera. Siap? Kalau gitu, mari kita lanjutkan penjelasannya. Untuk mendapatkan solusinya, kita harus berpikir jauh ke depan dan mundur dari bajak laut terakhir yang tersisa. Jadi katakanlah Ernie sekarang adalah satu-satunya kru yang tersisa dan dia mendapatkan semua emas untuk dirinya sendiri. Gimana dia melakukannya? Tentu saja dia harus menghabisi 4 bajak laut lainnya. Kita mundur selangkah ke belakang, tinggal Donnie dan Ernie yang tersisa dengan Donnie yang mengusulkan pembagian. Jika dia mengatakan akan mengambil semua emas untuk dirinya sendiri, Ernie akan menyimpan dendam. Tentu saja dia akan memilih untuk menentang pembagian yang tidak adil dan hal yang sama akan terjadi pada kasus lain kecuali Donnie menawarkan setidaknya 50 koin emas. Kita ingat bahwa bajak laut itu serakah, jadi Donnie tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jika Ernie tidak setuju, mereka akan seri dengan perbandingan 1:1.
Doni akan mendapatkan suara terbanyak sehingga dia akan mendapatkan semua emas dan Ernie tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang mundur selangkah dan kita melihat Connie kembali ke geladak dan mengusulkan pembagian karena dia adalah yang terkuat di antara yang tersisa saat ini. Kali ini jika Connie memutuskan untuk mengambil semua uang tunai, bahkan suara pemecahannya pun tidak akan membantunya. Akan ada 2 suara yang menentang satu suaranya dan dia harus menempuh jalan yang menyedihkan. Tapi agar semuanya berjalan lancar, Connie harus membeli suara untuk dirinya sendiri. Untuk itu dia bisa menawarkan 1 koin kepada salah satu bajak laut yang tersisa. Jika dia mencoba membeli suara Doni akan tetap memilih untuk menentang pembagian. Kenapa? Karena dia tahu bahwa jika Connie pergi, dia akan mendapatkan semua uangnya, jadi bukan kepentingan terbaik Doni untuk dibeli dengan harga yang murah. Ernie di sisi lain mengetahui hal yang sama, dia tidak mendapatkan apa-apa, jadi kenapa dia harus memilih usulan Connie? Tapi jika Connie menawarkan 1 koin untuk suaranya, dia akan lebih baik daripada hasil lainnya. Jadi dia akan menerima koin tersebut dan memilih Connie untuk mendapatkan 99 koin lainnya, sehingga Doni tidak memiliki uang dan menjadi minoritas. Oke, sekarang mundur selangkah dan kita memiliki Bernie di atas panggung sebagai pengusul. Meraih semua uang tunai masih belum menjadi pilihan dan sekarang ada 3 suara yang menentangnya. Tapi dia memiliki suara pemecah, jadi dia hanya perlu membeli 1 suara lagi. Itu akan menghasilkan 2 suara untuk pembagiannya dan suara menentang 1 suara tambahan untuk memecah seri yang menguntungkannya. Cara termudah untuk mendapatkan koin terbanyak untuk Bernie adalah dengan menawarkan 1 koin kepada Doni. Itu karena semua orang tahu bahwa jika Bernie pergi, Connie akan mendapatkan 99 koin, Ernie 1 koin, dan Doni dengan kantong kosong. Jadi keberuntungan berpihak pada Doni yang mendapatkan 1 koin di babak ini. Bernie memenangkan pembagian untuk mendapatkan sisanya. Maaf ya, Connie dan Ernie, kamu nggak mendapatkan apa-apa kali ini. Terakhir, yuk kita kembalikan Arnie ke jalur yang benar dan bertanggung jawab atas proses pemungutan suara. Jadi dia memiliki 4 suara yang menentangnya jika dia mencoba untuk merebutnya. 1 suara yang dibeli tidak akan mencukupi karena masih ada 3 suara yang tersisa. Itu berarti dia membutuhkan setidaknya 2 suara agar usulannya berhasil. Membeli suara Bernie tidak masuk akal karena jika Arnie pergi, Bernie akan mendapatkan 99 koin. Di saat yang sama, Doni akan mendapatkan 1 koin jika Bernie menang, tapi Connie dan Ernie, seperti yang kita ingat, tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal ini membuat Arnie memiliki pilihan sederhana. Dia dapat menawarkan 1 koin kepada Connie dan 1 koin lagi kepada Ernie untuk memenangkan suara mereka. Pembagian akhirnya adalah seperti ini. 98 koin untuk Arnie, tidak ada untuk Bernie, 1 untuk Connie, 0 untuk Doni, 1 untuk Ernie. Itu akan membuat 3 suara mendukung pembagian dan Arnie akan menang. Bagian yang menyenangkan dari situasi ini adalah bajak laut yang lebih lemah memiliki kekuatan untuk membuat bajak laut yang lebih kuat pergi, tetapi mereka tidak akan melakukannya. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa jika pembagian itu gagal, jadi mereka hanya menyetujui sedikit saja. Karena aturan mayoritas berlaku, bahkan tidak semuanya harus dibeli. Demikian pula jika ada 10 bajak laut, bukan 5, bajak laut terkuat akan menjadi yang terkaya lagi. Yang harus dia lakukan adalah menawarkan koin kepada setiap bajak laut lainnya, sehingga dia memiliki 96 koin. Tapi dia harus berhati-hati supaya tidak menawarkan koin kepada bajak laut yang berada di belakangnya. Jadi nggak ada koin bagi bajak laut kedua, 1 untuk bajak laut ketiga, tidak ada koin untuk bajak laut keempat, dan seterusnya. Sekarang kamu tahu kan bagaimana cara berbagi harta karun dan selalu menang? Kalau kamu cukup kuat tentu saja.